Halo, selamat datang di webinar Live Coach RCK pada tanggal 6 Maret 2021. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, silakan kepada para peserta untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, alamat email, kemudian nomor handphone, dan juga nama program pelatihan RCK yang diambil di chat room menu ya. Kemudian webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan teknik wawancara kerja, teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja, kemudian teknik presentasi profesional, dan juga teknik bicara di depan umum. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya. Dan nanti juga akan ada beberapa orang yang saya open mic-nya ya, yang nanti diminta untuk bisa sharing gitu ya dengan kita yang ada di sini. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N dan klik Leave Meeting gitu ya. Kemudian bagi untuk para peserta silakan nanti dinyalakan kamera depannya, kamera videonya dinyalakan ya, jangan cuma profile picture-nya aja karena nanti tidak terverifikasi dengan baik gitu ya. Maka kamera depan di laptop atau di handphonenya wajib dinyalakan, kemudian di screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini gitu ya. Untuk bukti screenshotnya dikemanain Kak? Katanya biasanya kan tanya gitu ya. Boleh di tag ke IG-nya RCK, oke? Kemudian webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Oke. Jika yang sudah di sesi sebelumnya sudah mengikuti webinar, kemudian salah kamar webinar nih, silakan langsung klik tombol N dan klik leave meeting. Oke. Kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja. Maka peserta diharapkan untuk membuka aplikasi sekolahmu di web maupun di handphonenya dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, jelas ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan ya sekali lagi. Untuk webinar kali ini kita mungkin akan lebih banyak sharing ya, sharing beberapa contoh gitu ya, gambaran-gambaran yang nanti akan kita hadapi di dunia kerja gitu ya. Yang mungkin di antara rekan-rekan di sini ada yang lebih berpengalaman gitu ya, dalam hal dunia kerja gitu ya, apalagi tentang presentasi, bicara, atau mungkin wawancara gitu ya. Nanti kita sharing supaya rekan-rekan yang lain yang belum pernah punya pengalaman gitu ya, apalagi yang fresh graduate, yang belum ada gambaran sama sekali nih, nanti harus ngapain kalau pas dites wawancara misalnya gitu ya, jawabannya harus seperti apa. Nah ini nanti kita bahas gitu ya. Oke, dari keempat communication seriesnya RCK itu ada teknik presentasi ya, presentasi profesional dan juga teknik bicara di depan umum. Nah, untuk presentasi ini sebetulnya kalau untuk di dunia kerja mungkin nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk rekan-rekan yang bergelut di bidang marketing gitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah juga ya bekerja di bidang marketing gitu kan. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk secara profesional presentasinya mungkin yang ada di bayangan kita kan ada audiens banyak gitu ya atau mungkin kita rapat kerja dengan klien gitu ya menjelaskan produk kita gitu kan melakukan presentasi ada moderator dan segala macamnya. Tapi dalam lingkupan yang kecil juga dalam kehidupan sehari-hari juga presentasi ini juga sering kita lakukan kok gitu ya. Misalnya nih, Mbak Eci Bunga punya adik gitu ya, terus adiknya tanya, "Kak, ini gimana dong? Aku nggak ngerti nih cara nyalain televisi," misalnya. Dijelasin nih misalnya sama Mbak Ecinya, "Gini loh Dek caranya nih, ini loh di remote-nya, ini namanya remote control nih, ada namanya tombol power nih, kamu pencet nih tombol power-nya," misalnya gitu ya. Terus nanti si adiknya pencet tuh tombolnya, "Oh iya ya Kak, bisa nyala ya Kak, iya ini caranya begini deh, nanti kalau kamu mau pilih channel, kamu pilih nih angkanya 1, 2, 3," misalnya gitu ya. Itu juga sama sebetulnya merupakan presentasi gitu ya. Kita menjelaskan sesuatu kepada orang sampai akhirnya orang lain juga paham dan juga mengerti dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Nah kemudian sebelum presentasi dalam presentasi otomatis kan kita bicara gitu ya, menjelaskan sesuatu hal. Nah, ketika kita tidak mampu berbicara, gimana nih? Bisa nggak melakukan presentasi? Enggak ya, pasti nanti, blank gitu, di depan mau ngomong apa nih, gitu ya.
harus ngomong apa nih di depan. Duh, nggak ngerti deh kok disuruh presentasi, orang aku nggak bisa ngomong kayak gini, nggak bisa misalnya gitu ya. Karena kan, mindset kita itu sebenarnya dari zaman sekolah dulu gitu ya, dari SD, TK, SD, SMP, sampai lanjut ke kuliah pun, yang diajarin kan cuma tes tulis ya, center-nya itu bukan ke student gitu, bukan ke siswa, tapi kita tuh lebih ke teacher center gitu ya. Lebih ke ya udah fokusnya cuman ke teacher-nya, ke gurunya yang menjelaskan, siswa mendengarkan gitu. Jadi siswanya pasif, ya enggak? Kalau gurunya baik, mungkin gurunya akan ngasih pertanyaan di akhir, "Siapa yang mau tanya?" Ada tuh interaksi sedikit. Artinya membuat siswa bisa lebih berani bertanya gitu ya, mengemukakan pendapat atau kata-katanya gitu kan, yang ingin dia tanyakan. Tapi kadang juga, lebih banyak gitu, bukan kadangnya lebih banyak guru yang tidak melakukan itu gitu kan. Jadi cuma formalitas saja, "Ada yang mau ditanyain nggak?" "Oke, ya udah kalau nggak ada," langsung gitu ya, bener nggak? Nah, karena kesempatan yang jarang ini gitu ya, jadi makanya kita nih kalau untuk, berbicara agak sulit. Apalagi kita tipikal orang yang pendiam, wah udah tuh double gitu ya kesulitannya ya. Nah, makanya untuk mengatasi ini semua harus dilatih. Latihannya kayak gimana, Miss? Latihan ngomong itu malu loh. Bener nggak? Malu kan? Malu. Yang tidak terbiasa tuh malu. Nah, makanya harus latihan gitu ya. Kalau dulu latihan ngomong tuh malu. Kalau sekarang kan sudah ada handphone ya. Diem di kamar sendirian aja bikin kamera, nyalain kamera videonya, bikin video review misalnya. Atau bikin tutorial apa gitu ya. Silakan. Nggak apa-apa, yang penting kita ada ngomong-ngomongnya gitu ya. Nggak cuma nunjukin video, nunjukin gini-gini aja, enggak. Tapi kita bantu dengan bicara gitu ya, supaya kita mampu nih mengeluarkan kata-kata nih dari mulut kita. Supaya kita berlatih nih kira-kira, eee, apa ya, outputnya gitu ya, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini udah sesuai atau belum, misalnya gitu ya. Misalnya nih, Mbak Mardiah lagi pakai kerudung kekinian misalnya gitu ya, mau belajar ngomong ah, misalnya. Nyalain kamera videonya. Lihat nih ke mukanya baik-baik gitu ya. Latihan ngomong. Misalnya, "Halo guys." Aduh, kayaknya ngomong halo guys-nya kurang bagus misalnya. "Halo friends." Misalnya gitu ya. Aduh, kayaknya nggak cocok juga nih. Kayak gimana ya ngomongnya ya, misalnya gitu ya. Nah, itu kan otomatis juga nanti melatih tuh. Melatih cara kita misalnya melatih artikulasinya iya, melatih cara mengeluarkan kata-katanya kira-kira apa yang tepat gitu ya. Itu kita harus lakukan. Kalau memang kita ingin, mahir dalam berbicara gitu ya, karena berbicara ini nanti penting, apalagi di dunia kerja, apalagi nanti, kaitannya dengan tes wawancara kerja. Tes wawancara kerja kan nanti ditanya ya, ada beberapa pertanyaan, ada sekian pertanyaan gitu kan, nanti ditanyain kalau kita, nggak bisa jawab gimana? Nggak mungkin dong, Bu, jawabannya nanti saya WA aja gimana, boleh nggak? Enggak dong, ya kan? Nggak bisa, kalau kita di-interview, ditanya, ya otomatis harus jawab saat itu juga. Bayangkan kalau kita nggak mampu mengolah kata-kata, kita nggak mampu berbicara dengan baik, apa hasilnya yang kita dapat? Nggak ada, ya kan? Yang ada nanti wawancaranya, ya udah gitu aja gitu, kita cuman, datang wawancara, ya udah jawab pertanyaan, ya udah, cuman gitu aja, ya kan? Sayang banget. Sedangkan mau masuk ke tahap wawancara ini harus melewati beberapa tahap seleksi sebelumnya juga kan? Ada seleksi administrasinya, kemudian ada seleksi mungkin ada tes-tesnya juga, sampai akhirnya kita lolos dan kita dipanggil untuk interview kerja, ya kan? Makanya ini kesempatan baik banget untuk teman-teman bisa manfaatkan dengan baik juga gitu ya. Nah, kalau kita sudah mampu nih, melatih bicaranya, sudah mampu presentasi, nggak usah yang susah-susah ya melatih bicara itu yang saya bilang tadi, nyalain kamera videonya boleh, kemudian atau ajak teman-teman nih, misalnya ada teman-teman atau saudara-saudara di rumah, adik kakak gitu ya, saudara sepupu siapapun, ajak bicara. Biasanya kita yang ngedengerin, gantian, "Gantian dong, aku yang mau ngomong nih." Atau yang paling gampang juga misalnya, satu geng gitu ya, misalnya ada berapa orang gitu ya, "Dengerin dong yuk kita video call-an yuk, tapi dengerin ya aku mau bahas tentang satu hal, kalian dengerin," misalnya gitu ya. Nanti koreksi ya, kira-kira aku salahnya di mana, cara ngomongku yang kurang tepat yang mana, koreksi ya, misalnya gitu. Misalnya nih Mbak Sherly, kemudian Mbak Mardia gitu ya, Mbak Eci nih misalnya, bikin satu grup nih, bikin video call gitu ya, atau bikin meeting Zoom, ID kayak gini. Terus nanti, yang satu sharing, yang lain mendengarkan. Nanti gantian, saling koreksi kira-kira yang kurangnya apa. Itu juga bisa. Banyak banget cara kita untuk bisa latihan berbicara. Yang penting apa coba? Yang penting mau gitu ya.
Karena harus dilatih mau nggak mau, karena beda ya, antara ngobrol sehari-hari, misalnya kita cerewet banget setiap hari tuh udah bawel banget kalau ngomong sama orang. Tapi biasanya nih yang bawel-bawel kayak gini, ketika disuruh jadi MC misalnya, nanti bentar lagi mau ada acara, apa ya, lebaran misalnya gitu ya, nanti mau ada acara halal bihalal misalnya, kamu yang jadi pembawa acaranya ya, "Oh nggak mau ah, nggak mau, ih kamu kan bawel, kamu kan cerewet, pasti bisalah ngomong-ngomong kayak gitu." "Ih enggak, aku nggak bisa," misalnya gitu ya, "aku malu, takut." Nah kebanyakan kayak gitu, sayang banget kan, bener nggak? Padahal, berbicara itu butuh jam terbang, butuh latihan, ya karena apa, karena banyak aspek nanti yang harus kita benahi dalam berbicara gitu ya, termasuk rasa minder gitu ya, tidak percaya diri, malu, kemudian ada juga kita ngerasa gugup apalagi di depan orang banyak yang fokusnya cuma sama kita gitu kan, ngedengerin nih setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nervousnya tuh udah pasti double banget itu. Lebih-lebih dari double, mungkin bisa triple gitu kan. Nah, itu yang harus kita latih, gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan bicara dan juga presentasi dengan pekerjaan? Nah, kalau kita sudah bisa mempresentasikan dan kita sudah bisa mengolah kata-kata, berbicara dengan baik, ketika nanti kita wawancara kerja, kita sudah tahu bagaimana cara menjawab setiap pertanyaannya, gitu ya. Bagaimana cara kita, apa ya, memberikan jawaban tuh yang memang, outstanding gitu ya, di luar dugaannya si pewawancara. Oh ternyata dia jawabannya bagus ya, oh ternyata cara bicaranya dia bagus ya. Ini juga membuka peluang gitu ya, untuk kita bisa lebih percaya diri, kemudian siapa tahu nih misalnya, siapa nih, Mbak Ida Ayu nih melamar pekerjaannya sebagai marketing misalnya, tapi di posisi marketing ini lagi full misalnya gitu ya. Yang kosong adanya di bagian customer service. Nah, pada saat wawancara kerja ini, misalnya si pewawancaranya nanya, mengajukan beberapa pertanyaan, ternyata Mbak Ida Ayu ini menjelaskannya itu enak gitu ya. Jelas, singkat, padat, terus cara bicaranya juga bagus, pemilihan katanya juga bagus. Ditawarin nih misalnya, Mbak Ida, ini sebetulnya kalau untuk di posisi marketing ini sudah penuh, misalnya gitu. Kalau saya tawarkan untuk menjadi customer service di perusahaan ini, Mbaknya mau nggak? Bener nggak? Yang harusnya kita udah deh dikekat karena posisi marketingnya penuh gitu ya, wawancaranya hanya cuma sebagai formalitas gitu kan, kita nggak ada kesempatan lagi, udah selesai. Tapi kalau kita mempunyai keahlian lain yang bisa dilihat oleh si pewawancara gitu ya, itu membuka peluang juga untuk kita, gitu. Kebayang kan? Kebayang nggak? Gitu ya. Nah, nanti setiap pertanyaan yang muncul dari wawancara ini, ada yang udah pernah ikut tes wawancara sebelumnya? Sebelum saya lanjutkan, ada yang pernah ikut tes wawancara belum? Ada mungkin beberapa ya, kayak kita sharing ya. Oke, sebentar. Kalau untuk yang sudah pernah ikut tes wawancara, boleh nih sharing apa aja nih pertanyaan yang waktu itu muncul kira-kira apa. Oke. Ya, dengan Mbak Shirley Diana nih, boleh diaktifkan mic-nya. Kayaknya udah pernah nih tes wawancara nih. Mungkin udah pernah belum ya? Kita tanya ya. Oke, halo Mbak Shirley, salam kenal ya. Ya, salam Oke, kenal. udah pernah ikut tes wawancara? Wawancara kerja? Belum pernah, Belum pernah? Udah pernah belum kerja? pernah. Belum pernah, oke. Udah pernah kerja sebelumnya? Ya, Udah pernah kerja? belum. Belum juga. Baru lulus atau Belum. gimana? Apa ibu rumah tangga selama ini pekerjaannya? Oh, Saya ibu rumah tangga. oke, ibu rumah tangga ya. Jadi belum pernah bekerja. Baiklah. Saya mute lagi ya. Kita cari yang udah pernah tes interview ya. Untuk sebagai gambaran untuk teman-teman yang lainnya. Oke, makasih ya Mbak Sherly. Kita coba ke siapa ya? Ini kayaknya udah pernah nih. Mungkin kayaknya udah pernah. Coba angguk-angguk ya yang udah pernah boleh nggak? Biar langsung nih. Oke, yang udah pernah kerja boleh angguk-angguk, geleng-geleng atau apa ya? Oke, yang udah pernah kerja boleh silakan atau yang udah pernah ikut tes wawancara kerja? Iya, siapa nih? Oke, sebentar. Dengan Mbak Mardia, apakah sudah pernah ikut tes wawancara kerja? Dengan Mbak Mardia? Mbak Mardia udah pernah ikut tes wawancara kerja? Oke, Mbak Mardia. Mbak Mardia dengar saya nggak ya?
Mbak Mardiah udah pernah ikut tes wawancara kerja kah atau belum? Oke, kita coba ke Mbak Ida nih. Mbak Ida apakah sudah pernah belum ya? Oke, sebentar. Ini kamera videonya nggak dinyalain sih. Jadi bingung deh. Takutnya nggak ada orangnya gitu kan? Saya aktifkan taunya nggak ada orangnya nih. Oke, silakan dinyalakan kamera videonya. Ini rekan-rekan boleh lihat ya di YouTube-nya RCK. Kalau kamera videonya tidak dinyalakan, itu yang muncul cuma avatar aja, nama pun nggak ada. Sayang banget nggak? Udah ikut webinarnya, udah meluangkan waktu sekian menit, terus kamera videonya nggak dinyalakan, coba deh dilihat di YouTube-nya RCK. Sayang loh, nggak ada, nama pun nggak ada. Serius. Silakan lihat di YouTube-nya ya, kalau teman-teman mau membuktikan gitu kan, silakan. Dilihat, nggak ada namanya pun nggak ada. Cuma avatar blank hitam putih gitu aja. Jadi sayang kan, nggak ada buktinya. Jangan lupa juga untuk di screenshot ya untuk bukti webinarnya. Karena nanti dikhawatirkan jika kedepannya ada masalah, kita punya buktinya bahwa kita memang sudah mengikuti webinarnya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan aja ya karena waktunya udah habis sih sebetulnya, nggak apa-apa ya. Nah, untuk tes wawancara kerja ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang muncul gitu ya, yang menjadi dari beberapa riset gitu ya, yang menjadi kesulitan terbesar dalam menjawab pertanyaan, wawancara ini pada saat diwawancara adalah ketika muncul pertanyaan mengenai apa kontribusi kita terhadap perusahaan, kemudian apa yang menjadi, motivasi atau tujuan kita kerja di situ gitu ya, apa nih tujuannya mau kerja di sini mau ngapain gitu ya. Kemudian, ada juga ditanya gaji, bener nggak? Sulit ya kalau ditanya gaji ya? Sulit nggak? Sulit. Galau nggak? Jawabnya tuh galau gitu kan. Mau bilang 5 juta takut kekecilan, mau bilang 10 juta kayaknya nggak sesuai juga gitu ya. Itu juga sama tuh menjadi apa ya kesulitan juga nih sebagian pelamar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai dari gaji dulu ya. Kalau untuk gaji nanti kalau ikut tes wawancara, silakan dijawab seprofesional mungkin. Profesional dalam hal apa? Menjawabnya misalnya seperti ini. Kalau ditanya misalnya kamu, kerja di sini udah tahu belum gajinya berapa? Misalnya gitu ya. Jawab aja, saya serahkan kembali kepada perusahaan. Karena saya yakin misalnya ya boleh salah satu, contoh jawabannya seperti ini. Saya yakin perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk menggaji karyawannya. Oke, besaran gaji karyawan itu saya sudah yakin perusahaan pasti sudah menentukan itu sesuai dengan job levelnya atau sesuai dengan grade-nya, gitu ya. Sesuai dengan jabatannya, saya yakin itu misalnya. Jadi saya kembalikan lagi, saya, kembalikan keputusannya kepada perusahaan gitu ya. Silakan perusahaan yang menentukan berapa gaji yang sesuai untuk, level seperti saya misalnya gitu ya. Atau misalnya boleh juga jawabnya, untuk gaji misalnya di sini, "Kamu udah tahu belum gajinya di sini?" Misalnya gitu ya, "Mau gaji berapa di sini?" Kalau misalnya kita udah tahu nih bahwa gaji di perusahaan tersebut ternyata sesuai dengan UMR atau UMK misalnya gitu ya, silakan dijawab juga. Sepengetahuan saya Bu, dari informasi yang sudah saya cari, ini biasanya penggajiannya sesuai dengan UMR, maka saya mengikuti misalnya gitu ya, kebijakan dari perusahaan, yaitu untuk penggajian karyawan sebesar UMR misalnya, gitu ya. Boleh juga jawabnya kayak gitu. Terus ditanya juga nih kadang, "Kamu kerja di sini, kenapa kok mau kerja di sini?" Bingung nggak jawab kalau ditanya kayak gitu? Bingung ya? Kenapa mau kerja di sini? Terus kita pada saat wawancara juga baru mikir, "Oh iya ya, kenapa ya mau kerja di sini?" Gitu ya. Intinya kan kita butuh ini ya, bener nggak? Butuh fulus ya, butuh uang, bener nggak? Iya dong, tujuan kita kan itu ya, butuh dana, butuh untuk, apa ya, mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Itu udah kita nggak bisa bohong lagi, memang itu kebutuhan kita. Tapi apakah perusahaan ingin mendengar jawaban itu? Kan enggak ya. Mereka kalau kita jawab kayak gitu, mereka pasti mikirnya, "Ih, kamu matre banget sih, jadi ke sini cuma pengen dapat duit doang." Gitu nanti ya kan. Nah, gimana caranya biar mereka nggak berpikir seperti itu? Jawabnya harus dengan profesional ya kan. Karena kita dituntut secara profesional dalam menjawab setiap pertanyaan wawancara. Misalnya jawabnya, eee, "Kenapa mau kerja di sini?" Karena misalnya sesuai dengan background pendidikan saya, atau karena saya memiliki pengalaman sebelumnya di bidang yang sama.
saya ingin mengembangkan kembali kemampuan saya di sini, misalnya gitu. Karena saya tahu misalnya pencapaian perusahaan ini tuh sudah amat sangat bagus misalnya gitu ya, saya ingin berkontribusi besar. Nah, ini berkaitan nih dengan, kontribusi apa yang kamu bisa berikan untuk perusahaan ini. Itu nanti berkaitan tuh, ya kan. Jadi, kalau teman-teman bingung, apa sih kontribusi itu apa gitu ya? Apa yang kan suka ada kan pertanyaan nih kalau teman-teman cari di internet, suka ada pertanyaan gini, "Apa kontribusi Anda terhadap perusahaan?" Gitu ya. Itu saran saya ya, triknya adalah tipsnya adalah teman-teman lihat dulu kemampuan teman-teman sudah sampai mana, kemudian balik lagi ke tujuannya. Tujuan melamar pekerjaan di sini apa? Di perusahaan tersebut apa? Kaitkan kira-kira kemampuan kita dengan tujuan kita, apa nih yang bisa kita kasih untuk perusahaan, gitu. Kebayangkan? Lihat dulu kemampuan kita apa, misalnya kita mampu mengoperasikan, mesin dengan baik, oke itu kemampuan saya misalnya. Kemudian, tujuan saya masuk perusahaan ini karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya, bakat saya, siapa tahu misalnya di perusahaan ini banyak training-trainingnya gitu ya, jadi saya mampu nih, saya akan mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang mengoperasikan mesin tersebut, sehingga pengetahuan saya bertambah, dengan pengetahuan saya bertambah, saya bisa berkontribusi kepada perusahaan ini dengan lebih baik, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu berkaitan tuh antara kontribusi, tujuan, dan juga kemampuan yang kita miliki apa. Karena nanti pada saat wawancara kita dituntut untuk bisa memasarkan diri. Teknik memasarkan diri tadi ya, teknik memasarkan diri ini nanti akan, pertama kali akan dites gitu ya, akan digunakan pada saat kita melakukan tes wawancara kerja. Gitu. Nanti, ditanyain tuh, "Apa kemampuan kamu? Apa yang unggul dari kamu dibandingkan pelamar-pelamar yang lain?" Nah, ini saatnya untuk kita bisa menunjukkan, memasarkan diri kita kepada si pewawancara tersebut, gitu ya, bahwa kita mempunyai, kredibilitas gitu ya, kita mempunyai kapabilitas, kita mampu nih bekerja di sini dengan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dengan keahlian yang kita miliki, gitu. Enak ya kalau kayak gitu ya? Kalau ngomongnya udah lancar enak ya? Tapi nggak tahu ya, kalau di rumahnya lancar ternyata ada rasa grogi, terus pas nyampe tempat wawancara blank. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Kenapa banyak kayak gitu? Karena mungkin kurang latihan dan kurang persiapan. Termasuk siapkan juga informasi mengenai perusahaan yang akan kita, ajukan lamaran tersebut gitu ya. Kita mau ngajuin lamaran ke perusahaan A, kita cari tahu nih perusahaan A ini bergerak dalam bidang apa, kemudian pencapaiannya sudah sampai mana gitu ya. Terkenalkah atau pernah masuk, berita di manakah misalnya gitu ya, silakan dicari tahu. Karena nanti pasti kadang suka ditanyain sama si pewawancara. Kamu tahu misalnya kita ambil, contoh di perbankan gitu ya, misalnya saya ngambil, lowongan kerja, saya masukin lowongan kerja ke salah satu perbankan, terus ditanya, "Kamu kenapa mau, kerja di bank ini? Padahal di bank ini kan, swasta," misalnya gitu ya, "bukan BUMN," misalnya gitu. "Itu ada yang BUMN loh," misalnya gitu. "Kenapa?" Silakan, nah itu dijawab ya. Dijawabnya dari mana? Ya dari itu informasi tadi. "Kamu tahu kan ini perusahaan ini bukan perusahaan BUMN?" "Oh iya saya tahu Bu," misalnya. "Perusahaan ini bukan perusahaan BUMN, tapi saya yakin Bu pencapaian dari perusahaan ini adalah apa?" Jelasin tuh ya, berdasarkan dari riset kita terhadap perusahaan tersebut. Kita baca-baca dulu nih sebelum datang ke tempat interview gitu ya. Kita baca-baca dulu informasi mengenai perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak blank ya pas ditanya sama si pewawancaranya gitu. Jadi tahu, begitu ditanya, "Kamu tahu apa soal perusahaan ini?" "Oh iya saya tahu Bu, saya tahu perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang apa," gitu ya, "pencapaiannya yang saya tahu misalnya sudah sampai segini," misalnya gitu. Silakan, itu harus teman-teman, apa ya, jadikan materi tersebut jadi bekal untuk mengikuti tes interview, gitu, oke? Masih banyak loh sebetulnya untuk masalah interview ini ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang di internet tuh, banyak banget. Kadang jawabannya yang kita nggak paham ya. Ingat nih, ada pertanyaan kan ada jawaban biasanya di internet ya, tapi jawaban-jawaban tersebut balik lagi, sesuaikan dengan kemampuan dan keahlian kita. Gitu ya. Jangan mengada-ngada. Jadi jawaban nanti ketika saat ditanya interview, silakan jawab sesuai dengan
memang kapasitas kita aja, nggak usah mengada-ngada atau bener-bener ngikutin teks yang ada di internet itu, jangan juga ya. Misalnya di internet itu bilang misalnya, "Saya mampu berbahasa Inggris dengan baik dengan bukti sertifikat TOEFL," misalnya gitu ya. Ternyata kita nggak pernah ikut tes TOEFL, nanti pas wawancara ditanya, wah kita keder nanti ya kan. Jangan sampai kayak gitu ya, jadi betul-betul harus disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, gitu. Oke, jelas ya? Silakan, saya kasih kesempatan nih yang belum menyalakan kamera videonya, silakan dinyalakan, kemudian di-screenshot untuk bukti webinarnya. Nanti bisa di-tag ke IG-nya Arsike. Kemudian masih banyak juga nih yang tanya ya soal centang hijau ya, yang di program ya. Centang hijau, "Kok belum centang hijau nih? Saya udah kerjakan semua." Semuanya butuh proses, oke. Nah, centang hijau ini silakan dikerjakan satu persatu aktivitasnya sampai selesai dan sampai muncul centang hijau. Terkadang servernya juga error ya, jadi harap dimaklum ya, karena ribuan kan yang mengakses. Jadi eee, jangan panik gitu ya, jangan panik ketika misalnya, "Kok belum centang hijau juga?" segala macam gitu ya, jangan panik, oke. Kita bisa log out dulu, nanti login lagi, dicoba lagi berkala, misalnya 1 jam sekali dicoba lagi, dilihat lagi udah centang hijau semua atau belum. Kemudian juga, untuk sertifikat, masuk dashboard, itu juga ada waktu ya, ada prosesnya. Enggak langsung nih, begitu selesai langsung masuk, enggak. Semua ada prosesnya, karena balik lagi, ini semua yang memproses bukan manual lagi, sudah terkomputerisasi gitu ya. Jadi sudah, sesuai sama ini aja gitu, udah otomatis, kita nggak bisa campur tangan lagi tuh kalau untuk masalah itu, gitu ya. Jelas ya? Jadi nanti kalau misalnya ini jangan panik, jangan bingung gitu, tenang aja, ada waktunya spare-nya itu 7 kali 24 jam. Kalau di dalam waktu itu tidak termasuk hari libur ya, itu hari kerja. Sabtu Minggu nggak masuk, terus tanggal merah juga nggak masuk. Nah, kalau misalnya di antara spare waktu 7 kali 24 jam ini belum masuk juga, nah silakan, nanti kan ada hotline-nya ya, ada hotline prakerja atau sekolahmu, silakan bisa dihubungi, gitu. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman mau dapat beasiswa dari RCK, silakan ambil keempat series communication-nya RCK, silakan diambil semuanya nih kalau misalnya masih ada dananya nih, masih ada sisa gitu ya, boleh dibelikan lagi ke program yang sudah Arsike sediakan sampai 4. Nanti buktinya bisa dikirimkan melalui hotline number kami. Nanti kita umumkan lagi nih untuk proses beasiswanya seperti apa, gitu. Oke? Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat dan harapan saya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa jaga jarak, gunakan masker kalau keluar rumah, kemudian sering-sering juga cuci tangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.